Kondisi inflasi Amerika masih berada di atas target The Fed sebesar 2%, namun tidak mempengaruhi keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga di tahun ini sebanyak 3 kali, sesuai dengan komentar Jerome Powell di FOMC meeting bulan Maret. Di sisi lain, kami melihat bahwa efek suku bunga higher for longer tidak terlalu berdampak pada pasar saham Amerika, di mana indeks saham Amerika S&P 500 Index saat ini sudah mencatatkan rata-rata all-time high, didukung oleh saham Magnificent Seven, khususnya yang berhubungan dengan AI dan teknologi seperti Nvidia, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Tesla. Nah, hasil laporan keuangan perusahaan di akhir tahun 2023 ini mencatatkan 75% dari saham S&P 500 Index mencatatkan earnings per share di atas ekspektasi pasar. Meskipun The Fed belum akan melakukan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, namun para pelaku pasar sudah memprediksi sehingga market sudah price in dengan ekspektasi bahwa The Fed diproyeksikan mulai pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun ini atau bulan Juni. Nah, mengikuti kebijakan The Fed, saat ini Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan dalam rangka mempertahankan nilai tukar rupiah di 6%. Inflasi Indonesia masih dalam rentang target Bank Indonesia di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Namun, berpotensi mengalami tren kenaikan dari harga komoditas menjelang Lebaran dan kenaikan tarif di beberapa ruas tol menjelang Ramadan. Apabila The Fed mulai memangkas suku bunga, hal ini akan diikuti oleh bank sentral di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Ketika hal ini terjadi, maka diperkirakan pasar saham maupun obligasi akan positif. Pasar obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia masih menarik di mata investor asing. Hal ini dikarenakan real rate yang masih cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir masih selalu outperform dibandingkan negara berkembang lainnya. Jika dilihat dari sisi volatilitas pergerakan harga, tekanan jual dari investor asing sudah relatif lebih kecil dibandingkan sebelum pandemi, mengingat porsi kepemilikan asing di pasar obligasi Indonesia masih cukup rendah, yaitu di kisaran 14%. Di momen Hari Raya Idul Fitri di tahun 2024 ini, pasar saham diperkirakan akan tetap positif. Dampak bantuan langsung tunai dari pemerintah, serta efek dari pengeluaran pemerintah ketika pemilu kemarin, dapat diharapkan untuk membangkitkan purchasing power, terutama untuk rumah tangga yang berpendapatan rendah. Dengan selesainya pemilu Indonesia dan terbentuknya kabinet baru, diharapkan ini bisa dapat menjadi tambahan katalis positif bagi IHSG. Seperti yang diutarakan sebelumnya, penurunan suku bunga nantinya juga akan berdampak positif bagi sektor bisnis. Valuasi IHSG masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Kami mentargetkan IHSG ditutup di kisaran level 8.000 sampai 8.500 akhir tahun ini. Tentunya tetap berinvestasi dengan alokasi investasi produk yang sesuai dengan profil risiko dan memaksimalkan performance hasil investasi yang lebih sustainable. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga jangka menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi yang pendek hingga menengah, serta dapat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko fluktuasi cukup moderat dengan imbal hasil yang lebih optimal.